Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi bersama saya, Anissa Fitri SPMSI, dosen dari program studi Agri Bisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung dalam mata kuliah perilaku konsumen pertemuan ke-11 dengan topik elemen-elemen dasar perilaku konsumen dari aspek psikomotor. Seperti yang kita pelajari pada minggu ke-9 dan 10 terkait dengan aspek kognitif berkaitan dengan pemikiran, kalau berbicara tentang afektif berkaitan dengan sikap, suka atau tidak suka dengan produk. Kalau kita berbicara tentang psikomotor, intinya adalah kita berbicara tentang perilaku seseorang terkait dengan keinginan untuk membeli produk tersebut. Jadi psikomotor merupakan kognitif dari sikap yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan, ya. Kemudian, perbedaan psikomotorik individu itu ada 3. Yang pertama, terkait dengan kepribadian seseorang. Kemudian, yang kedua terkait dengan nilai. Kemudian, yang ketiga terkait dengan gaya hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perbedaan psikomotorik terkait dengan kepribadian. Kepribadian berdasarkan pengertiannya merupakan respon yang konsisten terhadap stimulus lingkungan. Jadi kepribadian ini sangat berkaitan dengan lingkungan, ya. Kemudian berdasarkan teori psikoanalisis bahwa kepribadian itu dibedakan berdasarkan tingkatannya, ada 3 tingkatan. Ada id, kemudian ada ego, ada super ego. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan apa itu id, apa itu ego, dan apa itu super ego. Tentunya ada perbedaan, ya. Kita bahas dari id merupakan sumber energi psikis yang mencari pemuasan seketika bagi kebutuhan biologis dan naluriah. Jadi id ini merupakan komponen yang ada sejak lahir dan sifatnya naluri primitif. Jadi setiap orang itu pasti memiliki id, ya. Jadi seseorang itu berpikir dan dia akan mempunyai naluri. Misalnya saja apa? Contohnya makan, ya. Setiap orang pasti bisa makan, ya. Tidak usah terlalu berpikir, dia pasti punya id, keinginan untuk makan. Kemudian ada keinginan untuk minum dan ada keinginan untuk tidur. Kemudian ada apa lagi, misalnya bernafas, ya. Kemudian pergi ke toilet, itu merupakan id dari seseorang. Jadi kalau misalnya diibaratkan, id itu sudah ada dari lahir, naluriah. Setiap orang itu pasti punya id, ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih orang atau individu yang tidak berpikir atau penuh pertimbangan? Ada atau tidak? Ada, ya. Contohnya siapa? Bayi. Dia bukan tidak punya id, tapi dia belum mempunyai pertimbangan. Misalnya saja seorang bayi menangis, ya. Nah, karena apa dia? Membutuhkan ASI sehingga dia menangis. Nah, kemudian ibunya langsung datang memberikan ASI tersebut. Nah, sehingga bayi itu langsung diem, ya, karena sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, ya. Salah satu contohnya itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa setiap individu pasti memiliki id. Id itu bisa misalnya untuk makan, minum, bernafas, tidur, ya, dan sebagainya. Kalian pasti memiliki id semuanya. Nah, kemudian ada yang namanya selanjutnya adalah terkait dengan ego, ya. Kalau ego ini bisa ada, bisa enggak, ya. Ego ini merupakan jembatan antara id dan super ego, ya. Jadi ego itu merupakan semacam komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk bergaining dengan realitas, ya, realitas pemuasan id dengan cara yang realistis dan norma-norma yang sesuai, ya. Jadi ego juga menengahi tuntunan hedonistik dari id dan larangan moral dari super ego. Jadi ibaratnya kalau ego itu seperti jembatan, ya, dia di tengah-tengah ini jembatannya yang menghubungkan antara id dan super ego, ya. Yang namanya ego itu menengahi tuntutan hedonistik dari id dan larangan moral dari super ego. Jadi apa sih super ego itu? Ya, super ego
merupakan atau menggambarkan norma masyarakat atau pribadi yang berfungsi sebagai kendala etis dari perilaku. Jadi superego itu berkaitan erat dengan misalnya saja norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian apalagi agama, berkaitan dengan agama, larangan-larangan kita, namanya superego. Kemudian apalagi rules atau aturan yang ada, ya. Jadi superego itu yang menggambarkan norma masyarakat atau pribadi dan berfungsi sebagai kendala etis pada perilaku. Oke, saya berikan contoh misalnya saja id, ego, dan superego dalam sebuah kasus, ya. Misalnya saja ini contohnya seseorang ketika mengikuti kuliah, ya, atau sekarang kalian lagi kuliah menonton video saya ngantuk, ya. Anggaplah saya ada di depan kalian, ya. Pilihan kalian ini ngantuk ini termasuk apa? Id, ego, atau superego? Ini keinginan berarti kan naluri, ya, dari pribadi kita. Berarti ini termasuk dalam id, ya, naluri dari diri sendiri. Nah, sehingga ada dua pilihan, ya. Pilihan yang pertama, tertidur di kelas, ya, tidur kalian habis nonton video saya, kalian tidur, atau walaupun ada saya kalian tetap tidur. Atau yang kedua, ya udah dimelotot-melototin aja, diliatin aja karena ya gimana, kita kan sedang belajar gitu, ya. Melotot tetap dipaksa, ya, untuk melihat materi atau tidur. Nah, kemudian ada yang namanya aturan di kelas saya, ya, bahwa ini aturannya, kalau yang namanya sedang berkuliah itu dilarang tidur, ya, karena ada aturan ini. Nah, aturan inilah yang disebut sebagai superego. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai superego. Sehingga kalian akan memilih untuk melihat, ya, dan menahan ngantuk karena dalam mata kuliah saya ini nggak boleh tidur. Kalau kalian tidur maka akan kena misalnya hukuman, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai ego, ya, menahan diri untuk tidak melakukan ini karena adanya aturan-aturan, ya. Kemudian saya contohkan lagi. Misalnya ada seseorang, orang Islam misalnya, ya, maaf bagi yang non-Islam, ya, keinginan untuk misalnya seseorang ingin merasakan makan daging babi misalnya, ya. Kemudian dia sebenarnya kalau secara id dia makan kan, bisa ada makan, bisa tidak kalau dari egonya. Nah, kemudian dari superego, karena dia seorang Islam, ada aturan bahwa makan daging babi itu haram, sehingga dia apa yang dipilih egonya? Dia menahan untuk tidak makan daging babi, ya. Jadi apa yang kita id itu ada di setiap orang. Nah, tetapi id itu tidak selamanya harus dipenuhi, ya, tidak selamanya harus dilakukan. Karena adanya apa? Karena adanya larangan dari superego. Nah, diminimalisirlah, diaturlah oleh ego ini, ya. Jadi kalau orang itu tidak mungkin tidak ada yang tidak mempunyai id, pasti ada yang mempunyai id. Nah, tetapi bagaimana cara mengaturnya, boleh atau tidak boleh larangannya itu ada di ego tersebut. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan hubungan antara kepribadian dan konsumen. Nah, kepribadian berhubungan dengan motivasi membeli. Jadi kepribadian ini harus kita ketahui tadi, id, ego, dan superego itu untuk apa? Untuk agar konsumen itu mempunyai keinginan untuk membeli dari produk kita, memotivasi konsumen untuk membeli, ya. Kemudian yang kedua untuk apa lagi? Untuk memiliki pilihan produk, ya. Jadi kita harus tahu id, ego, dan superego untuk membentuk diri konsumen itu memotivasi pembeli dan memiliki konsumen itu memilih produk yang usahakan produk dari kita tentunya, ya. Nah, kemudian hubungan antara kepribadian dan pemasaran. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana perilaku pembeliannya, kemudian terkait dengan pilihan media, ya, media apa yang harus digunakan, kemudian inovasi produk, rasa takut dan pengaruh sosial, kemudian pilihan produk, yang selanjutnya adalah pengambilan risiko dan perubahan sikap. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk sesi kali ini. Sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.
dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.